Semuanya, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Informatika tahun 2024 tingkat nasional, hari ke-0, bagian C, mosaik monokrom. Deskripsi cerita adalah sebagai berikut. Budengklek memiliki sebuah mosaik berbentuk grid N kali M yang tiap letaknya bisa berwarna putih atau hitam. Baris-barisnya dinombori dari 1 hingga N dari atas ke bawah. Kolom-kolomnya dinomori dari 1 hingga M dari kiri ke kanan. Kita notasikan I, J sebagai petak pada baris I dan kolom ke J. Pada awalnya, semua petak berwarna putih. Dalam satu operasi, Budengklek bisa melakukan salah satu aksi berikut. Memilih satu baris, lalu mewarnai semua petak di baris tersebut dengan satu warna yang sama. Yang kedua, memilih satu kolom, lalu mewarnai semua petak di kolom tersebut dengan satu warna yang sama. Budengklek memiliki rencana mosaik yang direpresentasikan dengan matriks S berukuran N kali M yang setiap elemennya berupa karakter titik atau karakter pagar. Jika karakter SIJ adalah titik, maka Budeng ingin petak IJ berwarna putih pada akhirnya. Jika karakter SIJ adalah pagar, maka Budengklek ingin petak IJ berwarna hitam pada akhirnya. Dijamin bahwa rencana mosaik Budengklek pasti bisa dibentuk hanya dengan operasi-operasi di atas. Budengklek ingin melakukan tak lebih dari 200.000 operasi untuk menghasilkan mosaik yang semirip mungkin dengan rencana. Bantulah Budengklek untuk mencari urutan operasi yang memaksimalkan banyaknya petak yang warnanya sesuai rencana. Dengan batasan N dan M itu antara 1 sampai 100.000 inklusif, dan N dikali M kurang dari atau sama dengan 2 juta. S hanya berisi karakter titik atau tanda pagar. Dijamin bahwa rencana mosaik pasti bisa dibentuk hanya dengan operasi-operasi di atas. Soal ini bertipe output only. Untuk setiap kasus uji, Anda mencetak keluaran program di dalam sebuah berkas keluaran. Masukan untuk soal ini dapat diunduh di bagian lampiran yang terdapat di bagian bawah soal. Dalam berkas zip tersebut terdapat 5 masukan untuk diselesaikan, yaitu mosaik 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk setiap berkas masukan yang diselesaikan, nah ini Anda tidak harus menyelesaikan semua masukan. Buatlah berkas keluaran dengan nama mosaik T dot out, dengan T adalah nomor kasus uji. Kemudian kompres semua berkas keluaran ke dalam sebuah berkas zip, lalu kumpulkan. Dengan masukan diberikan dalam format berikut: N kali M, kemudian N baris, dan dikali N kolom. Nah, keluarannya pada baris pertama, keluarkan sebuah bilangan bulat Z dari 0 sampai 200.000 yang menyatakan banyaknya operasi yang dilakukan. Kemudian keluarkan Z baris dengan baris ke K menyatakan operasi ke K. Setiap baris berisi 3 bagian yang dipisahkan oleh spasi. Yang pertama, yaitu sebuah string baris atau kolom yang menyatakan apakah operasinya dilakukan pada baris atau kolom. Yang kedua, sebuah bilangan bulat yang menyatakan nomor baris atau kolom yang dilakukan operasi. Yang ketiga, sebuah karakter titik atau tanda pagar yang menyatakan warna operasi dengan titik yang menyatakan putih dan stack atau pagar menyatakan hitam. Keluaran Anda akan mendapatkan nilai pada sebuah kasus uji jika keluaran Anda mengikuti format keluaran dan memenuhi batasan. Untuk suatu kasus uji, setelah semua operasi dilakukan, jika C adalah banyaknya petak yang berwarna sesuai dengan rencana, nilai Anda untuk kasus uji itu adalah C dibagi N kali M yang kemudian dipangkatkan 3 dikali 20. Nilai akhir adalah jumlah nilai semua kasus uji yang kemudian dibulatkan ke bawah. Jika suatu kasus uji mendapatkan nilai, Anda bisa melihat penilaiannya secara detail di halaman pengumpulan. Anda bisa melihat banyaknya petak sesuai dengan rencana kasus uji tersebut. Ini contoh masukan 6 kali 9, yang mana 6 ke bawah 6 baris dan 9 kolom. Misalkan petak yang diinginkan Budaya adalah seperti ini dan kita mengeluarkan seperti ini, maka semua akan jadi seperti ini dan terdapat berapa petak yang sesuai dengan hasil akhirnya. Nah, yang sesuai itulah yang akan mendapatkan nilai, yaitu sebanyak 34. Kemudian 34 dibagi 6 kali 9, yaitu di 54. Kemudian dipangkatkan 3 dikali 20, yaitu sekitar 4,992. Oke, kita langsung masuk ke bagian ilustrasi saja. Di sini, kita memiliki contoh grid 6 kali 9 dengan gambar adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita ingin ada 2 aturan. Yang pertama, mewarnai garis dengan pagar. Dan kedua, mewarnai kolom dengan titik. Ini untuk aturan pengerjaan kita. Karena tadi awalnya adalah semuanya berwarna putih, maka kita anggap saja semuanya merupakan titik. Jika kita ingin membuat
baris yang pertama berwarna hitam untuk menyamakan dengan target kita, maka kita buat baris yang pertama itu pagar. Kemudian menjadi seperti ini. Kemudian kolom ketiga dan kolom ketujuh itu berwarna putih, maka kita ingin membuat warnanya menjadi putih. Dan menjadi seperti ini. Nah, sekarang baris pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke baris kedua, yang mana kita buat dulu barisnya menjadi berwarna hitam. Jadi seperti ini. Di sini ada beberapa lagi yang berwarna putih. Maka kita buat semuanya menjadi berwarna putih untuk setiap kolom-kolom yang membutuhkannya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ternyata baris pertama ada beberapa yang sebenarnya kita tidak butuhkan warna putihnya. Maka kita harus mengulangi lagi dari baris pertama yang komen yang tadi, yaitu tiga komen yang pertama, yaitu baris satu, kolom ketiga, dan kolom ketujuh untuk menjadi seperti ini. Nah, jika diteruskan, maka hal ini akan terus mengulang komen-komen yang sebenarnya bisa kita lakukan cukup satu kali saja. Oleh karena itu, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Di sini kita cukup membayangkan saja bahwa di sini baris keempat harus diwarnai pertama kali. Nah, kenapa? Karena kita ingin mewarnai menjadi hitam, dan di sini hitam banyak tertimpa oleh yang putih, maka di sini harus pertama. Sedangkan baris kelima ini harus diwarnai terakhir, karena dia akan menimpa semua putih yang ingin kita buat. Nah, sedangkan untuk bagian kolom, yang harus pertama adalah bagian yang sini. Karena ada putih, namun putihnya itu paling sedikit karena akan tertimpa oleh warna hitam untuk setiap barisnya. Sedangkan di sini harus yang terakhir. Yang terakhir juga berlaku untuk kolom ke-7, yang mana dia akan menimpa paling banyak warna hitam. Sedangkan kolom ke-8 dan kolom kedua tidak perlu untuk diwarnai. Dengan catatan bahwa baris dan kolom itu harus bergantian. Dan kita akan masuk ke penjelasannya kenapa harus bergantian nanti. Oke, di sini masih dengan menggunakan aturan yang sama. Tadi jika kita perhatikan bahwa baris yang harus pertama kali diwarnai dengan warna hitam adalah baris yang memiliki titik paling banyak. Dan yang terakhir adalah yang memiliki titik paling sedikit. Sedangkan pada kolomnya itu adalah kebalikannya. Yang pertama itu yang memiliki titik paling sedikit. Dan yang paling akhir adalah yang memiliki titik paling banyak. Oleh karena itu, kita perlu menghitung masing-masing titik untuk setiap baris dan untuk setiap kolom. Dan pada kolom kedua dan kolom ke-8 kita tidak perlu menggambarnya karena di sini tidak ada baris. Karena tidak ada warna putih yang kita perlukan. Oke, jika sudah menghitung seperti ini, kita ulangi proses yang sama seperti tadi, tapi dengan aturan yang baru. Yaitu, pertama, kita ingin mewarnai baris terlebih dahulu dengan titik yang paling banyak, karena bakal tertimpa oleh kolom warna putih yang paling banyak. Jadi, karena titik yang paling banyak adalah titik pada baris keempat, maka kita warnai baris keempat terlebih dahulu. Jadi, seperti ini. Kemudian, kita beralih ke kolomnya, yaitu kolom yang paling sedikit. Nah, kolom paling sedikit ini kita harus mengabaikan 0, yaitu kolom keempat dan kolom keenam. Dan menjadi seperti ini. Nah, ini belum kelihatan, maka kita lanjut terlebih dahulu. Baris berikutnya setelah baris keempat yang memiliki titik paling banyak adalah baris kedua. Maka kita tulis baris kedua, kita warnai dengan warna hitam. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Setelah kolom keempat dan kolom keenam, yang harus kita warnai putih adalah kolom 1, kolom 5, dan kolom 9. Jadi, seperti ini. Lanjut, kita beralih lagi ke baris, yaitu baris ke 1, 3, dan 6. Karena ketiganya memiliki jumlah titik yang sama, yang mana akan banyak tertimpa oleh kolom yang sama pula. Jadi seperti ini, setelah kolom 1, 5, 9, yang paling banyak lagi adalah kolom ketiga dan kolom ketujuh.
Maka kita warnai menjadi putih di seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Maka yang terakhir adalah baris kelima dan jadi seperti ini. Ini sudah sesuai. Dan kenapa kita harus beralih dari baris, kemudian kolom, kemudian kembali ke baris lagi? Karena yang membedakan jumlah titik antara baris adalah kolom. Kenapa berbeda? Karena setiap baris yang memiliki jumlah titik yang berbeda pasti harus diwarnai kolom terlebih dahulu. Begitu pula untuk yang masing-masing kolom yang memiliki jumlah berbeda, itu karena harus ditimpa oleh baris atau pagar terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus melakukannya secara bergantian. Karena jika misalkan kolom 4, kolom 6 kita gabungkan, maka pada akhirnya akan tertimpa jumlah hashtag yang sama. Itu untuk ilustrasinya. Kemudian mari kita mulai ke pengerjaannya. Untuk mengerjakannya di sini ada inputan yang sudah diberikan, cukup unduh saja dan nah, setelah mengunduhnya bisa kita ekstrak ke dalam editor kita. Setelah itu mari kita mulai ngoding. Sama seperti biasa. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya, kita tidak usah pedulikan terlebih dahulu file-file yang diberikan oleh soal. Kita cukup melakukan input dan output melalui terminal terlebih dahulu. Maka kita perlu N dan juga M. Kemudian kita inputkan N dan M. Setelah itu kita simpan ke dalam sebuah array atau sebuah vektor yang berisi string untuk masing-masing barisnya. Kita namai saja string grid. Nah, kemudian untuk setiap barisnya, yaitu N, maka kita inputkan string S dan kita simpan string S tersebut ke dalam grid. Lalu, jangan lupa bahwa di sini berisi tiga bagian yang dipisahkan oleh spasi. Nah, untuk memudahkannya, mari kita buat sebuah struct yang terdiri dari tipenya yang kita simpan sebagai string, kemudian indeksnya, dan karakter yang kita butuhkan nantinya untuk pengerjaan soalnya. Kita sebut saja struct comment yang berisi tipe dengan tipe data string, kemudian indeks yang memiliki tipe data integer, dan ch yang merupakan karakter baik itu titik atau pagar. Nah, di sini hasil akhirnya pasti memiliki banyak komen. Maka kita simpan ke dalam sebuah vektor yang kita namai comments dengan S, yang merupakan vektor yang berisi komen-komen. Yang mana kita bisa dapatkan dari solve grid. Dan kita buat fungsinya dengan return yang sama, vektor SMD dengan input yaitu vektor string grid. Nah, di sini sebenarnya kita bisa passing sebuah integer n dan juga m karena akan kita butuhkan nantinya. Kita juga bisa dapatkan dengan size dari grid karena di sini kita akan mendapatkan jumlah barisnya dengan size. Sedangkan untuk m bisa kita dapatkan dengan grid yang ke 0 dot size untuk mendapatkan jumlah kolomnya. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita harus menghitung berapa banyak sih jumlah titik pada setiap kolom dan juga pada setiap baris. Sehingga kita perlu menyimpan keduanya ke dalam variabel, yang mana variabelnya itu merupakan vektor. Jadi di sini kita akan menyimpan masing-masing berapa banyak sih titik pada setiap kolom dan titik pada setiap barisnya. Nah, kemudian kita cukup melakukan perulangan, yang mana di sini kita akan mengulang dari indeks ke 0 sampai indeks n-1 dan menghitung titiknya. Nah, kalau misalkan titiknya sudah didapatkan untuk baris tersebut, kita simpan ke dalam variabelnya. Kemudian lanjut lagi untuk kolomnya, kita lakukan yang sama seperti perhitungan baris tadi, namun bedanya di sini kita akan menghitung ke samping terlebih dahulu dan untuk masing-masing kolom akan menjadi satu kelompok yang sama. Jadi menghitung dari atas ke bawah dengan grid seperti ini. Setelah menghitung banyaknya titik, kita perlu mengurutkannya. Untuk yang baris kita urutkan dari yang terbanyak, sedangkan untuk kolom kita urutkan dari paling sedikit. Oleh karena itu kita perlu melakukan sorting atau pengurutan dan kita namai saja untuk pengurutan barisnya kita simpan ke dalam vektor row index. Untuk bagian kolomnya, kolom index. Setelah kita memiliki dua variabel ini, kita perlu assign atau memberikan nilai ke keduanya, yang mana berisi indeks-indeks dari 0 sampai n.
main 1. Di sini row index akan menyimpan n buah bilangan yang berisi 0, sedangkan kolomnya call index akan menyimpan m buah bilangan yang berisi 0. Agar tidak berisi 0 dan bisa kita urutkan, maka kita perlu sebuah fungsi iota, yang mana akan memberikan nilai dari row index dari awal sampai akhir dan akan melakukan increment. Jadi indeks yang pertama akan bernilai 0, indeks yang kedua bernilai 1, kemudian 2, dan seterusnya. Dan hal yang sama kita perlu untuk bagian kolomnya. Sehingga di sini nilai-nilai yang disimpan oleh row index dan call index tidak bernilai 0 lagi, melainkan bernilai dari 0 sampai n dan 0 sampai m. Nah, di sini tidak ada fungsi ini pada IOStream. Oleh karena itu, seperti biasa kita memerlukan bits stdc++.h. Di sini row index dan call index sudah berisi 0 sampai n-1 dan 0 sampai m-1. Sekarang kita perlu mengurutkan baris-baris dari yang terbesar dengan menggunakan fungsi sort dari namespace range. Sort, kita akan melakukan sorting terhadap row indexes. Dan baris kedua kita perlu fungsi komparator, yaitu integer A dan integer B. Jangan lupa titik koma. Nah, jika row weight count yang A tidak sama dengan row weight count yang B, maka kita akan melakukan pengembalian row weight count A lebih besar daripada row weight count yang B. Yang mana ini akan melakukan pengurutan secara descending atau menurun. Nah, jika ternyata sama, kita langsung saja return A kurang dari B. Yang mana artinya kita akan mengurutkan dari indeks yang terkecil terlebih dahulu jika ternyata bilangannya itu sama seperti contoh yang tadi. Kemudian kita juga perlu mengurutkan range sort bagian yang kolom indeks. Sama, namun di sini jika kolom wide count yang A tidak sama dengan yang B, maka kita akan melakukan return call wide count ini kurang dari call wide count yang B, karena kita akan mengurutkan secara ascending dan return A sama, A kurang dari B. Nah, itu jika sama, maka kita tetap urutkan berdasarkan indeks yang terkecil. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang terurut. Karena itu kita perlu menyimpan resultnya, yaitu vektor comment dengan nama variabel comments. Nah, kita kemudian simpan sebuah integer yang bernama i untuk melakukan iterasi atau perulangan untuk setiap barisnya dan j untuk setiap kolomnya. Untuk i sama dengan 0 dan j sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan terus melakukan perulangan selama i kurang dari n atau j kurang dari m. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa setiap baris dan setiap kolom akan selalu digambar, tidak ada yang terlewat. Nah, di sini juga perlu melakukan pengecekan jika i kurang dari n. Nah, maka kita perlu mencetak semua komen-komen yang belum ada. Nah, di sini kita memerlukan sebuah bilangan untuk mengetahui nilai terbesar yang belum dicetak untuk setiap barisnya, yaitu dengan menggunakan current row count. Kemudian kita akan melihat jumlah row wide count dari yang ditunjuk row index yang ke i. Nah, lalu kita perlu menyimpan sebuah variabel k untuk menunjukkan sampai ke berapakah bilangan yang sama. Seperti yang pada ilustrasi tadi, bahwa kita akan mencetak baris-baris yang memiliki jumlah titik yang sama. Nah, awalnya k akan bernilai sama dengan i. Dan kemudian kita akan terus melakukan perulangan selama k kurang dari n, dan selama nilai yang ditunjuk oleh k itu merupakan nilai yang terbesar. Setelah nilai k terus bertambah, maka kita cukup melakukan perulangan dari i sampai ke k, dan kita masukkan saja baris, kemudian row indeksnya, dan hashtag atau pagar. Kenapa kita perlu +1? Karena di sini kita menyimpannya sebagai 0. Namun yang diperlukan dalam contoh keluarannya adalah dengan indeks yang dimulai dari 1. Oke, kita +1. Kemudian kita simpan ke dalam comments. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi ada dua aturan untuk kita sendiri, bahwa kita akan menggambar baris dan row indeksnya dengan hashtag. Maka kita masukkan ke dalam CMDS dan kita perlu menyimpan i sama dengan k yang berguna untuk menggeser nilai i-nya. Misalkan 777
5, 4, 2, 0. Maka kita akan menggeser I yang awalnya dari sini sampai nilai K yang baru yaitu di sini. Seperti itu. Kemudian sekarang kita perlu melakukan operasinya untuk kolom. Jadi jika J kurang dari M, maka kita lakukan hal yang sama. Namun bedanya, kalau di sini kita menggunakan row, maka kali ini kita menggunakan kolom. Nah, perlu diingat bahwa jika kolom yang ditunjuk bernilai 0 atau tidak ada titiknya, maka kita perlu skip. Yang berarti nilai J akan kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini. Jika yang ditunjuk bernilai 0, maka kita tambahkan J-nya karena kita akan skip. Akan 00, 1, 1, 2, 2, 5. Nah, di sini kita akan skip bagian yang ini. Sehingga J akan langsung bernilai 1. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama. Kita mendapatkan nilai jumlah kolom yang paling sedikit kalau yang sekarang. Dan kita menyimpan variabel K untuk mengetahui batasan manakah J harus bertambah. Sesama, kemudian kita lakukan perulangan dari J sampai K min 1, dan kita dapatkan kolom indeksnya berapa, dan kita cetak kolom, terus kemudian kolom indeksnya, dan masukkan titik. Jangan lupa bahwa J sekarang bernilai K untuk menggeser ke kanan. Setelah mendapatkan semuanya, maka kita langsung saja return CMDS. Nah, setelah selesai, contoh keluarannya terdapat 5, yaitu berapa banyak comments yang kita miliki. Karena itu kita buat saja cout size-nya berapa. Kemudian untuk setiap size-nya, kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Cout, type, kemudian indeksnya, kemudian karakter yang kita butuhkan. Nah, kemudian bisa kita compile seperti biasa. Namun di sini kita harus menggunakan versi C++ yang 20. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Jika kalian mendapatkan error seperti ini ketika compile, maka kalian bisa cek versinya. Itu G++ min V. Tadi mendapatkan error karena versi yang digunakan adalah versi 17, Slang 17. Nah, untuk menggunakan versi yang ke-20, bisa menggunakan G++, kemudian std sama dengan C++20. Kemudian main.cpp, seperti biasa, outputnya dan nama outputnya. Setelah selesai, kita bisa jalankan main, kita gunakan contoh masukan, dan kita paste, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini, 13 komen, dengan contoh yang sama seperti ilustrasi yang tadi. Nah, begitu pengerjaannya untuk nol yang C, namun di sini kita tidak bisa menggunakan terminal semuanya karena seperti yang kita ketahui bahwa mosaik yang pertama masih memungkinkan, yang kedua masih memungkinkan juga, sedangkan untuk mosaik yang mulai ketiga itu memiliki kolom 100.000 yang mana tidak memungkinkan menggunakan keyboard dan akan lama dan mungkin hasilnya tidak akurat, bisa jadi ada yang terpotong. Begitu juga untuk mosaik yang keempat dan juga mosaik yang kelima. Nah, karena itu kita sekarang perlu menggunakan operasi menggunakan file. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui, nah di sini Sainfor ada bacaan mengenai hal tersebut. Nah, karena itu kunjungi saja blognya dan cari saja cara membaca file dan menulis file dengan C atau C++, dan kemudian scroll ke bagian bawah. Dan di sini kalian bisa mulai bereksperimen untuk menulis file dari C dan C++. Dan kita akan menggunakan cara tersebut. Jika sudah, kita kembali lagi ke bagian perkodingannya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa semua input yang diberikan pada soal adalah bernama mosaik 1, mosaik 2, 3, dan seterusnya sampai 5. Sehingga kita bisa menggunakan perulangan seperti biasa. For integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I++. Nah, di sini kita perlu membaca sebuah file yang bernama mosaik underscore i.in. Nah, untuk menggabungkan antara string dengan integer atau sebuah variabel, yang kita perlu yang namanya o string stream. Dan sebut saja untuk inputnya kita namai saja input pad. Itu yang kita ketahui bahwa input semuanya berada di folder inputs. Karena itu kita berikan saja nilai input pad. Jadi input slash
mosaic underscore dan kemudian kita gabungkan dengan i sama seperti output, namun kita simpan output yang kita inginkan ke dalam sebuah variabel. Kemudian dot in. Nah, selesai. Sekarang kita sudah mendapatkan pad untuk semua inputannya. Kita buka saja Chainfer di sini. Nah, setelah mendapatkan input padnya, kita bisa membaca filenya. Ya, kita scroll saja, membaca dari file. Kita simpan sebuah stream, input file stream, yaitu namanya saja in-file sama. Dan padnya, yaitu input pad. Nah, di sini input pad itu bernilai O string stream, sedangkan input file stream memerlukan sebuah string. Sehingga kita harus melakukan konversinya dengan memanggil fungsi str. Selesai. Nah, setelah ini, jika kita perhatikan di sini, baris yang pertama itu merupakan dua buah bilangan integer, yaitu n dan m. Dan kita pindahkan integer n dan m ini ke atas. Karena kita akan membaca file dari bagian atas terlebih dahulu, dan bagian atas masing-masing filenya adalah dua buah bilangan n dan m. Nah, kemudian kita input. Nah, di sini bedanya adalah jika sebelumnya kita menggunakan cin, sekarang kita menggunakan nama variabel yang kita buat untuk file streamnya, yaitu infile. Dan kita inputkan ke dalam sebuah variabel n dan m. Nah, untuk mengujinya kita bisa cout n spasi m dan n line. Jika kita dapatkan outputnya, maka kita dapatkan masing-masing n dan m untuk masing-masing file. Oke, sudah terbukti. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian, untuk masing-masing filenya, kita akan menyimpan ke dalam sebuah variabel yang bernama grid. Masih sama seperti sebelumnya, kita perlu sebuah vector string grid. Oke, kita copy saja bagian ini. Masih hal yang sama, kita menggunakan terminal sehingga tidak menggunakan cin, maka kita ganti cinput ini ke infile. Dan kita cek lagi, dan kita lakukan perulangan untuk menguji apakah grid ini sudah benar. Cout grid i. Nah, agar tidak ngeprint semuanya, kita cukup print satu saja. Cek. Nah, ini sudah sesuai inputnya. Nah, karena sudah selesai, maka kita bisa melakukan semuanya seperti yang tadi. Maka kita simpan sebuah vektor CMDS dan selesaikan. Kemudian, di sini kita tidak lagi menggunakan cout, namun menggunakan output. Nah, untuk menulis ke dalam file, maka kita perlu menggunakan output file stream. Dan jangan lupa di sini kita perlu output filenya. Maka kita buat saja output pad. Yang mana output pad ini adalah output mozaik satu sama saja. Yang beda adalah folder yang di mana kita menyimpannya dan ekstensi yang kita gunakan. Nah, karena di sini ada folder outputs, maka kita perlu membuat terlebih dahulu folder yang bernama outputs. Nah, setelah selesai, sekarang kita perlu membuat sebuah variabel output file stream dan namanya saja outfile dengan menggunakan pad dari outputnya. Setelah itu, kita akan melakukan output. Nah, sama. Jadi di sini kita kopas saja yang tadi. Kemudian kita ganti si out ini menjadi out file. Begitu juga untuk bagian si outnya. Nah, ini belum ada file apa-apa, dan jika kita jalankan, kita compile dan kita jalankan, maka akan menambah satu file yang baru, yaitu mosaik 1. Seperti ini. Di sini kita masih menguji satu file saja. Nah, jika kita menambah menjadi 5, maka dia akan menjalankan dari mosaik 1 sampai mosaik 5, dan akan menghasilkan dari output mosaik 1 sampai mosaik 5. Seperti ini. Jadi, sekarang kita sudah menyelesaikannya outputnya, dan begitu cara menyelesaikannya. Seperti yang dijelaskan pada soal telex ini, bahwa kita perlu melakukan kompres, menyimpan semuanya ke dalam
satu file zip dan kemudian bisa kita upload di bawah. Namun jika kalian tidak ingin untuk terburu-buru untuk mengujinya terlebih dahulu di lokal kalian, kalian bisa membuat sebuah file lagi, namanya saja judge. Itu judge kalian sendiri untuk menilai apakah hasil yang kalian bikin itu sudah benar. Nah, sebenarnya bisa melakukan sendiri yaitu dengan cara kita membuat grid terlebih dahulu dari N kali M, kemudian pilih semuanya menjadi titik. Karena awalnya berwarna putih, kemudian kita jalankan saja untuk semua komennya. Atau jika kalian mau, bisa kunjungi GitHub Signfor, yaitu github.com/signfor. Kemudian cari repositories, cari yang OSN 2024, bagian 0 yang C, dan cari saja judge.cpp. Bisa copy semuanya di sini. Kemudian bisa kalian jalankan, bisa kalian compile judge. Nah, masalah yang tadi, jadi kita perlu C++ in std sama dengan C++20 judge.cpp. Jika sudah, jalankan saja. Maka hasilkan 20, 20, 20, 20, 20, yang mana di sini akan membandingkan setiap sel yang dibutuhkan dengan sel yang dibuat berdasarkan komen. Nah, karena sudah 20 semuanya, maka artinya semuanya sudah benar 100%. Begitu cara untuk mengerjakan hari ke-0 bagian C OSN tahun 2024 tingkat nasional.